kita akan mempelajari tentang persamaan garis lurus. Bisa juga disingkat menjadi PGL. PGL ini adalah materi matematika kelas 8 SMP semester 1. Nah, setelah melihat video ini, siswa diharapkan dapat mengenal persamaan garis lurus, membedakan persamaan garis lurus dan bukan persamaan garis lurus, menggambar grafik persamaan garis lurus. Oke, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan persamaan garis lurus itu? Ya, persamaan garis lurus adalah persamaan yang jika kita gambarkan akan membentuk suatu garis lurus. Nah, berikut adalah contoh gambar dari grafik persamaan garis lurus. Nah, perhatikan di sini ada beberapa titik ya yang dihasilkan dari suatu persamaan, yakni persamaan Y sama dengan 4X min 5. Kemudian bentuklah dia garis lurus. Nah, bentuk umum dari persamaan garis lurus atau PGL itu sendiri ya, bisa Y sama dengan MX plus C atau AX plus BY sama dengan C. Nah, di mana X dan Y itu adalah variabel, C itu adalah konstanta itu adalah angka, lalu M di sini adalah gradien atau kemiringan. Contoh persamaan garis lurus yang berupa persamaan Y sama dengan MX plus C, berikut contohnya ya. Berarti ini Y sama dengan min 2, di sini artinya adalah M ya. Dan 4 di sini sebagai C atau konstanta. Yang kedua, Y sama dengan 7X min 6, berarti M-nya adalah 7 dan C-nya adalah negatif 6. Apakah boleh di sini bentuknya plus C, di sini negatif? Oke, bebas ya. Nilai konstanta itu bisa positif, bisa negatif. Kalau seperti ini Y sama dengan 2X, berarti M sama dengan 2. C-nya di mana? Tidak ada tulisannya. Berarti kalau tidak ditulis itu 0. Mudah bukan? Nah, contoh berikutnya yang berupa AX plus BY sama dengan C. Nah, berarti di sini A-nya adalah 3, B-nya adalah 8, dan C-nya adalah 9. Ya. Di sini A-nya berarti 18, min 6, ini negatif 6 ya. Negatif 6 adalah perwakilan dari B, dan nilai dari C adalah negatif 24. Perhatikan, inti dari persamaan garis lurus itu sendiri yaitu fokus di Y dan juga X. Perhatikan ya, semuanya tidak tertulis ada pangkat di sini. Sebenarnya pangkat 1 ya kalau tidak ditulis. Jadi kalau dia sudah ditulis pangkat 2, pangkat 3 dan seterusnya, itu otomatis bukan merupakan persamaan garis lurus. Mudah ya? Oke, kita coba bahas tentang soal yang ada pada buku K13 halaman 145. Nah, di antara persamaan di bawah ini yang termasuk persamaan garis lurus. Yang ada di sini X plus 3Y sama dengan 0. Nah, ini apakah termasuk persamaan garis lurus? Ya, kuncinya tadi di X dan Y ya. Di sini tidak ada pangkatnya, di sini juga tidak ada pangkatnya, berarti di sini termasuk PGL. Yang B, X kuadrat plus 2Y sama dengan 5. Oke, perhatikan di sini ada X kuadrat. Nah, ini ya. Nah, sehingga ini bukan termasuk PGL. Yang ketiga, 3Y plus 3X sama dengan 3 kuadrat. Ini X-nya tidak ada pangkatnya atau bukan kuadrat ya. Y-nya juga bukan pangkat 2 lebih. Tapi di sini yang berpangkat adalah konstantanya, yaitu 3. Bagaimana kalau seperti ini? Ini termasuk PGL. Kenapa? Karena kalau kita tuliskan ini adalah 3Y ditambah
3x sama dengan 9 ya. 3 kuadrat itu adalah 9, jadi bentuknya seperti ini gitu ya. Berarti sama aja dengan ax plus b sama dengan c, maka ini adalah termasuk persamaan garis lurus. Yang ketiga, y per 3 ditambah 3x sama dengan 12. Ini juga termasuk persamaan garis lurus ya. X-nya tidak ada pangkatnya, bersih di sini ya, y-nya juga tidak ada pangkatnya. Jadi ini termasuk persamaan garis lurus. Nah, ini kok y-nya per 3, kita juga bisa hilangkan ya. Y per 3 itu bisa dihilangkan dengan cara gimana? Y per 3 3x sama dengan 12. Jika kita ingin menghilangkan pecahan ini, maka kita bisa kalikan dengan 3 ya. Y per 3 dikali 3 kan seperti ini. Nah, sehingga hasilnya y gitu ya. Jadi ini kalau y per 3 dikali 3 berarti adalah y plus yang dikalikan itu semuanya ya. Berarti 3x dikali 3 9x sama dengan 12 kali 3 36. Nah, ini persamaannya. Sehingga ini juga termasuk persamaan garis lurus. Berikutnya, akar 4y ditambah 3x min 6 sama dengan 0. Oke, di sini kita perhatikan ini ya. Akar 4y. Akar 4y. Jika ada akar y itu artinya adalah y pangkat 1/2. Perhatikan ya. Syarat dari persamaan garis lurus tadi adalah x dan y itu pangkatnya harus 1, tidak boleh selain itu ya. Kalau ini pangkatnya bukan persamaan garis lurus. Yang f ini jelas bukan ya, karena semua adalah berkuadrat. Cara membuat grafik dari persamaan garis lurus. Di sini disediakan tabel, kita tinggal isikan saja. Di sini yang dicari adalah ini ya. Kalau x-nya min 1, maka berapa y-nya? Oke. Berarti untuk x 4x min y sama nilai x-nya kan min 1, kita masukkan di sini 4 dikali min 1, pangkat x itu artinya adalah 4 dikali x.
ada dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Bagian yang mendatar ini adalah sumbu X, dan bagian yang tegak itu adalah sumbu Y. Langkah pertama untuk menentukan titik koordinat 2,3 berarti X dulu ya. Kita fokus di X dulu, baru kita ke Y. 2,3 berarti nilai X-nya adalah 2. 2 di mana? Nilai X 2. Ya, ini ya. Karena X kita fokus di garis yang mendatar dulu. X-nya 2 di sini. Nah, setelah kita tentukan di sini, lihat lagi. 2 itu pasangannya dengan berapa? Pada tabel ya 3. Di 3 karena sumbu Y adalah yang tegak, maka kita tentukan setelah tentukan X di sini. Berarti 2,3 arahnya kemana? Ke atas apa ke bawah? Iya, ke atas ya. Kalau ke bawah di sini nanti menuju negatif. Sehingga kita tarik ke atas, 2, sini lurus sampai 3. Ini titiknya. Pertemuan antara 2 dan 3. Titik berikutnya 0,-5. 0,-5 berarti X-nya 0. X-nya 0 di mana? Di sini, pas di tengah sini ya. Lalu -5. -5 berarti kita perhatikan sumbu Y. Sumbu Y yang tegak. Berarti kalau kita mau ke -5 itu ke atas atau ke bawah? Ya, bawah. Ketemu di sini, kita lingkari titiknya. Itu 1,-1. 1,-1 berarti X-nya dulu ya. X-nya adalah 1, jangan sampai kebalik. X-nya yang mendatar. Berarti X-nya adalah 1. Kita taruh dulu posisi kita di sini. Kita mau ke -1 ya. Karena di situ kan pasangannya 1,-1. Berarti dari 1 kita ke -1. Kemana ini? Ke atas apa ke bawah? -1 di mana? Iya, di bawah sini. Jadi di sini ya, pas garis ini. Ya. Titik adalah titiknya. Lalu -1,9. Berarti nilai dari X adalah -1,9. X-nya adalah -1 ya. Jadi kita cari dulu X -1 di mana? Ya, di sini. Lalu Y-nya -9. Tadi di sini, lalu ke -9. -9 atas apa ke bawah? Iya, ingat ya. Negatif itu yang di bawah. Nah, kita turun ke bawah, lurus -9 sudah berarti. Itulah titiknya. Dan yang terakhir 5/4,0 atau 1/4,0. 1/4 itu intinya kan berarti 1/4 gitu ya. Kurang lebih di sini. Nah, di sini 1/4,0. Y-nya 0. Y-nya 0 itu bagaimana? Ya, berarti ya sudah. Kita nggak bisa jalan kemana-mana ya. Nggak usah ke atas maupun ke bawah ya. Sudah berhenti di sini. Gitu. Setelah ketemu, tarik garis lurus. Membentuk suatu garis lurus. Nah, jika tidak ada tabelnya, maka bagaimana langkah kita dalam menggambar grafik tersebut? Nah, tetap ya, untuk awalnya kita gunakan tabel untuk mempermudah mencari dua titik yang berbeda. Apakah kita perlu menuliskan semua titik yang ada? Tidak ya, kita hanya mencari dua titik saja. Cukup dua titik yang berbeda ya. Nah, tentukan titik potong sumbu X sehingga Y sama dengan 0. Tentukan titik potong pada sumbu Y sehingga X sama dengan 0. Nah, yang dimaksud titik potong itu adalah ini, titik potong. Titik potong sumbu X itu kan yang tidur ini. Berarti titik potong sumbu X itu ya dia menyentuh pada sumbu X ini. Kalau titik potong pada sumbu Y berarti dia menyentuh sumbu Y, seperti itu, seperti ini. Ini dia menyentuh sumbu Y ya. Kalau yang ini dia menyentuh sumbu X. Nah, setelah menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y, lalu kita akan menemukan dua titik yang berbeda. Setelah itu hubungkan kedua titik hingga membentuk garis lurus. Nah, ini contohnya. Gambar grafik dengan persamaan 2x plus 3y sama dengan 6. Kita siapkan tabel dulu ya, seperti ini. Nah, setelah itu titik potongnya kita masukkan dulu ya. Nah, salah satu kan harus diketahui, tidak mungkin kalau misalkan dua-duanya kosong kita nggak bisa menentukan. Pertama x-nya dulu kita tulis 0, yang tabel kedua y-nya ya 0, kita
hitung dulu. Untuk X sama dengan 0, itu kita hitung dulu, masukkan ke dalam persamaan. Nah, X-nya kan di sini 0, maka di sini X-nya kita masukkan. Nah, 2X itu artinya 2 kali X menjadi 2 kali 0 plus 3Y sama dengan 6. 2 kali 0, ya 5 plus 3Y sama dengan 6. 0 ditambah 3Y, 3Y sama dengan 6, Y sama dengan 6. Berarti 6 bagi 3. Atau bisa ditulis 6 per 3. Y-nya di sini adalah 2. Sekarang untuk Y yang sama dengan 0. Y sama dengan 0. Kita tetap tuliskan dulu. Rumusnya yang di sini ya, persamaannya 2X plus 3Y sama dengan 6. Nilai yang diketahui Y, jangan lupa ya. Berarti nanti yang kita masukkan adalah Y-nya. X-nya tetap, ditambah 3 dikali 0 dengan 6. Jadi apapun persamaannya itu nanti kita harus sesuaikan dulu yang diketahui yang mana. Kalau Y berarti yang kita ganti nanti adalah Y. Kalau X yang kita ganti adalah X ya. X plus 6 sama dengan 6. 2X tambah 0 sama 6. Berarti nilai X ya sama seperti tadi ya. 6 per 2 atau 6 bagi 2. Berapa? 6 bagi 2 ya, di koordinatnya ditulis 3. Oke, hasilnya 3,0. Nah, kita sudah bisa menemukan 2 titik dari persamaan ini. 0,2 sekarang kita perhatikan dulu ya. 0,2. 0,2 itu di mana? X dulu ya, perhatikan X yang mendatar. 0 di sini. Oke, kita jalan dari sini. 0,2. 2 ke atas apa ke bawah? Iya. Sumbu Y ini ada di sini. Setelah itu 3,0. Sumbu X-nya 3. Berarti kalau sumbu X yang 3 yang mana? Iya, yang ini ya. Kalau sebelah kiri ini negatif. Oke, yang ini. 3,0,0 ya sudah berhenti di sini. Lalu ditarik garis tuh. Mudah bukan untuk mengerjakannya? Oke, selamat mencoba, selamat belajar, selamat berlatih.